Perkenalkan, nama saya Teresia Agustina Panjaitan. Saya berasal dari Indonesia. Nah, hari ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman sekalian mengenai komunikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya mau berkenalan dulu kepada teman-teman sekalian. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Boleh teman-teman sekalian untuk memperkenalkan nama dan asal negaranya, saya persilahkan. Baik, di sini nama saya Margaret. Saya berasal dari Vietnam. Baik, terima kasih kepada teman saya Saudari Margaret. Selanjutnya kepada pembelajar BIPA, selanjutnya boleh memperkenalkan dirinya. Baik, di sini saya yang bernama Ira Kristini. Saya berasal dari Filipina. Baik, terima kasih kepada teman saya Saudari Ira. Nah, setelah memperkenalkan diri kalian, saya mau tanya dulu kepada teman-teman pembelajar BIPA di sini. Kalian biasa berkomunikasi untuk sehari-hari menggunakan apa ya, teman-teman sekalian? Boleh dijelaskan? Baik, Kalau saya biasa menggunakan dari telepon biasa. Baik, terima kasih kepada Saudari Ira. Kalau untuk Saudari Margareta sendiri biasa berkomunikasi menggunakan apa ya? baik teman, di sini saya juga menggunakan handphone. Oke, baik, terima kasih. Setelah mengetahui alat-alat komunikasi yang sering kalian pakai, saya akan memperjelaskan materi saya mengenai komunikasi. Baik, saudari. Nah, apa itu sebenarnya komunikasi? Komunikasi merupakan aktivitas dasar bagi manusia. Komunikasi adalah bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Mengapa? Karena manusia tidak lepas dari kehidupan sosial. Dengan adanya komunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Seperti pembelajar BIPA sebelumnya memperjelas dengan apa sih biasanya berkomunikasi, kalian semua menjawab dengan telepon. Nah, seperti pemahaman saya mengenai komunikasi, manusia itu kan tidak bisa lepas dari kehidupan sosial. Nah, maka dari itu alat-alat komunikasi seperti telepon, seperti SMS, seperti aplikasi WhatsApp itu merupakan media-media yang sering kali digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan sebuah komunikasi. Saya lanjutkan. Nah, berikut adalah kosakata yang sering masyarakat Indonesia lakukan untuk melakukan sebuah pesan singkat. Nah, untuk pembelajar sekalian, boleh saya berikan kesempatan untuk membaca setiap kosakata yang sudah saya berikan dengan singkatannya. Untuk bagian kolom kiri saya berikan kepada Saudari Ira, untuk bagian kolom kanan saya berikan kepada Saudari Margareta. Untuk Saudari Ira boleh membacakan kosakata yang sudah saya berikan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Teresia. Baik, saya akan membacakannya. Pulang atau biasa disebut dengan PLG. Hanya biasa disebut dengan HNYA. Telepon biasa disingkat dengan TLP. Cerita biasa disingkat dengan CRITA. Lagi biasa disingkat dengan LG, di mana biasa disingkat dengan DMN. Kesana biasa disingkat dengan KSN. Di sini biasa disingkat dengan DSNI. Terima kasih Saudari Teresia. Untuk teman saya Saudari Ira boleh membaca Margareta boleh membacakan kosakata yang sudah saya berikan beserta singkatannya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Teresia. Kata yang pertama yaitu tolong, disingkat dengan TLG. Yang kedua sedang, disingkat dengan SDG. Kalau dalam disingkat dengan DLM.
Bagaimana disingkat BGMN? Kenapa disingkat dengan KNP? Tidur disingkat dengan TDR. Bangun disingkat dengan BGN. Dan sebentar disingkat dengan SBNTR. Baik, terima kasih kepada teman-teman pembelajar BIPA yang mau memberikan suaranya untuk membacakan setiap kosakata yang sudah saya berikan. Nah, kosakata inilah yang sering dipakai dalam membuat sebuah pesan singkat. Nah, bagaimana sih contohnya, Saudari Teresia? Saya memberikan contoh seperti ini. Teman saya menghubungi saya untuk berkunjung ke rumah saya. Dia mengatakan, "Halo Teresia, KM LG DMN tanda tanya." Ini yang dimaksud menjadi kamu lagi di mana? Berarti dia mengatakan, "Halo Teresia, kamu lagi di mana?" Lalu ia mengatakan, "Aku SBNTR LG ke rumah ya," kata dia. Yang dimaksud menjadi, "Aku sebentar lagi ke rumah ya." Lalu saya menjawab, "Oke, kabari ya kalau SDH mau DTG." Yang berarti, "Oke, kabari ya kalau sudah mau datang." Nah, kesimpulan dari pesan ini bahwa Saudari Fani ingin mengunjungi rumah saya. Selanjutnya, berikut ini adalah sebuah kalimat yang sudah dirubah menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fani mengatakan, "Halo Teresia, kamu lagi di mana? Aku sebentar lagi ke rumah ya." Lalu saya menjawab, "Oke, kabari ya kalau sudah mau datang." Nah, supaya lebih memahami apa maksud dari pesan singkat ini, saya mempunyai pendalaman soal-soal. Siapa yang memulai pesan tersebut? Nah, kita bisa melihat dari sini. Yang memulai pesan tersebut sudah pasti Fani. Lalu, apa yang mereka bicarakan? Nah, mereka membicarakan apa? Fani berkata ingin ke rumah saya. Lalu saya berkata kepadanya untuk mengabari saya kalau sudah mau datang ke rumah. Mereka berencana akan bertemu di rumah Teresia. Nah, dari sebuah pesan singkat tersebut terjadi sebuah kejadian, yaitu pertemuan antara Fani dan Teresia. Lalu materi selanjutnya, saya mempunyai sebuah kosakata kembali, tetapi untuk kosakata kali ini berbeda karena saya memulai dengan singkatan lalu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk Saudari Ira dan Saudari Margareta boleh membaca setiap kosakata dengan bagian 3 kolom per orang. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. SLMTPG atau disebut dengan selamat pagi. Apa KBR biasa disebut dengan apa kabar. DGN biasa disebut dengan. Terima kasih. Saudari Margareta, silakan melanjutkannya. Baik, Saudari Teresia. YG yang artinya yang, TP artinya tapi, DLL artinya dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman pembelajar BIPA sekalian. Nah, untuk contoh kosakata kedua yang sudah saya berikan, apakah kalian sudah mulai memahami apa sih sebenarnya contoh-contoh bahasa Indonesia yang sering disingkat untuk mengirim sebuah pesan? Saya ingin bertanya kepada teman-teman pembelajar BIPA sekalian. Baik, Saudari Teresia. Menurut saya pribadi, contohnya seperti mengatakan sayang yang disingkat menjadi YNG. Baik, terima kasih kepada Saudari Margareta. Kalau untuk Saudari Ira sendiri, apakah ada pendapatnya? Baik, kalau menurut saya pribadi, yaitu biasa kita menggunakan kata singkatan di mana DMN, di mana DMN itu artinya di mana. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Ira. Selanjutnya, saya memberikan sebuah contoh. Nah, contoh kali ini berbeda. Setiap kalimatnya sudah saya singkat menjadi sesingkat-singkatnya. Tidak ada kata yang tidak disingkat. Nah, contohnya dari kalimat yang pertama ini. Nah,
Artinya ini, selamat malam, maaf saya tidak bisa masuk sekolah besok. Lalu yang kedua, malam ini saya pulang terlambat. Nah, dari dua contoh ini merupakan sebuah pesan singkat yang sudah seminim-minimnya dilakukan penyingkatan. Selamat itu biasa disingkat menjadi SLMT, lalu malam disingkat menjadi MLMM, lalu dan seterusnya, sama dengan contoh kasus yang kedua. Nah, pembelajar BIPA sekalian kan sudah mengetahui setiap kosakata yang bisa disingkat dalam mengirim sebuah pesan. Nah, supaya pembelajar BIPA bisa lebih memahaminya, saya meminta para peserta BIPA sekalian untuk menjawab soal pertama, kedua, dan ketiga ini. Untuk soal ketiga kita bisa menjawab bersama-sama. Lalu untuk soal yang pertama, saya persilahkan untuk Saudari Margareta menjawabnya. Saya persilahkan. Baik. Di sini ada kalimat ayah baru sampai rumah. Baik, kita lihat apakah jawaban Saudari Margareta benar. Ya, jawaban dari Saudari Margareta sudah benar. Saudari Margareta sudah mulai memahami kosakata yang dimaksud dari soal pertama. Untuk soal kedua, saya persilakan untuk Saudari Ira. Baik, terima kasih. Di sini Ibu akan pergi ke Surabaya besok malam. Baik, kita lihat apakah jawaban dari teman kita Ira benar atau salah. Jawaban Saudari Ira benar. Ibu akan pergi ke Surabaya besok malam. Lalu untuk soal ketiga, teman-teman sekalian apa bisa menjawabnya bersama-sama? Apa sih sebenarnya jawaban dari soal ketiga ini? Bisa, yang di situ menjadi kakak dirawat di rumah sakit. Baik, kita lihat bersama-sama. Kakak dirawat di rumah sakit. Ya, benar. Nah, pembelajar BIPA sekalian kan sudah mengerti nih apa pesan singkat yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, hal-hal komunikasi seperti ini bisa kalian gunakan untuk di kehidupan sehari-hari. Misalnya nanti di tempat kerja kalian atau kalian lagi berwisata, ini kalian bisa gunakan untuk mengabari teman-teman kalian seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, karena kalian sudah bisa memahami sebuah pesan singkat, saya menugaskan kalian tugas mandiri yaitu untuk mengucapkan selamat kepada teman kalian. Nah, kalian bisa menuliskan tugas kalian itu di room chat kita ini. Saya persilakan kepada pembelajar BIPA sekalian, saya berikan waktu 2 menit. Baik, Saudari Teresia. Baik, pembelajar BIPA sekalian sudah mengirim sebuah pesan yang bisa diucapkan kepada teman. Pertama, Saudari Ira sendiri mengatakan, selamat dengan singkatan SLMT, dan kamu disingkat menjadi KM, bisa disingkat menjadi BS, jadi disingkat menjadi jadi, juara 1 di kelas disingkat menjadi KLS. Nah, untuk Saudari Ira sendiri membuat sebuah kalimat dengan kosakata yang disingkat sudah tepat.
Selamat kamu bisa jadi juara 1 di kelas. Baik, terima kasih kepada Saudari Ira. Saudari Ira sudah mulai bisa memahami apa yang dimaksud dengan pesan singkat. Selanjutnya untuk Saudari Margareta, ia mengatakan selamat dengan SLAMT. Nah, untuk selamat ini Saudari Margareta biasa digunakan atau biasa disingkat menjadi SLMT. Seperti contoh-contoh kita sebelumnya, selamat itu disingkat menjadi SLMT. Kalau selamat itu mungkin terlalu minim digunakan oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Begitu Saudari Margareta. Selanjutnya, ia mengatakan, selamat ya Ira, kamu. Kam, dia menyingkatnya menjadi kam. Nah, kam ini sendiri jarang sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengatakan kamu. Lebih sering itu disingkat menjadi KM, kamu. Lalu, sudah. Nah, sudah ini biasanya disingkat menjadi SDH. Karena sangat sedikit sekali yang mengatakan sudah itu disingkat menjadi SUDH. Selamat ya Ira, kamu sudah jadi pemenang. Jadi, nah untuk Saudari Margareta, akan lebih baik jadi ini kamu padatkan lagi, lebih baik katanya menjadi, bukan jadi. Nah, kan akan lebih baik dia berbunyi selamat ya Ira, kamu sudah menjadi pemenang. Saudari Margareta menyingkatnya pemenang. Harusnya bisa disingkat menjadi PMNG, pemenang. Lalu lomba puisi hari ini. Selamat ya Ira, kamu sudah jadi pemenang lomba puisi hari ini. Untuk Saudari Margareta, kamu bisa lebih memahami lagi kosakata-kosakata yang bisa digunakan atau bisa disingkat dalam sebuah pesan singkat, yaitu yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Lalu, saya akan memberikan tugas terakhir untuk kalian, agar kalian bisa lebih memahami lagi. Sebentar ya. Baik, Saudari. Nah, saya menugaskan kalian untuk memberikan ucapan terima kasih kepada teman kalian. Saya memberikan waktu 2 menit untuk kalian mengirimkan jawaban pada room chat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk pembelajar sekalian telah mengirimkan jawabannya. Baik, saya pertama akan membahas jawaban dari Saudari Ira. Ia mengatakan, terima kasih, tetapi kata terimanya hanya menjadi TRM. Seharusnya terima itu bisa disingkat menjadi TRMA, terima kasih. Kasih itu sudah benar Saudari Ira. Untuk kamu yang sudah membantu saya. Nah, untuk kata membantu ini sendiri saya masih kurang yakin dengan kata MMBT. Biasa masyarakat Indonesia menggunakannya menjadi MMBNTU seperti itu. Lalu untuk jawaban dari Saudari Margareta, terima kasih. Nah, TKS ini memang masih ada masyarakat Indonesia yang masih mau menggunakan kata terima kasih disingkat menjadi TKS. Lalu dia mengatakan terima kasih ya. Ya itu disingkat menjadi Y. Ya, masyarakat Indonesia memang sering menggunakan itu. Lalu dengan kosakata atas, ATS.
ATS ini jarang sekali digunakan, tetapi mungkin ada beberapa orang yang bisa memahami dengan kata atas ini disingkat menjadi ATS. Lalu dengan kalimat partisipasinya. Nah, untuk mengatakannya, memang masyarakat Indonesia juga mau menggunakan akhiran N-nya. Nah, mungkin untuk penyingkatan kata ini sebenarnya sah-sah saja bagi kita bagaimana kita ingin melakukannya, akan tetapi jika lawan bicara kita tidak mengetahuinya, kadang komunikasi ini menjadi sebuah kendala. Seperti itu para pembelajar BIPA sekalian. Nah, pembelajar BIPA menurut saya sudah mulai bisa memahami apa itu sebuah kosakata yang bisa dikirim dalam sebuah pesan singkat, baik itu dalam aplikasi WhatsApp, dalam sebuah pesan, dan lain-lainnya. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman sekalian atas materi saya hari ini. Kiranya materi saya mengenai komunikasi berguna untuk teman-teman pembelajar BIPA sekalian dimanapun kalian berada. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman sekalian. Terima kasih kembali Saudari Teresia.